Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will have another discussion regarding kok pakai bahasa Inggris, biasanya pakai bahasa Indonesia ya. Last discussion about what? Archetype. That you analyze movies. Okay. Now another movies, right? Have you seen Prince Mononoke or another movies? No, the last movie we discussed is Spirited Away. Huh? Spirited Away. Spirited Away. Spirited Away. Okay. I think I'll give you another homework that day. Hmm. You reflect it by yourself. You watch the movies, right? Yeah. After you watch movie, what kind of scene, yeah, that has a relation with your experience? Yeah, with your culture, with your religion is that you know, another literary works. But you forgot it, right? Oh, I see. We just cannot relate. No, but Hanum, do you know what I mean? Ya kan? You get the point, right? Nah, ya, Royce Rosenbaum teori, ya, Royce Rosenbaum teori connectivism. But that's the past. Okay, let's move another theories. Yeah, it's okay. I'll give you a time to Zoom next week or maybe in your weekday or in your weekend. It's okay. Only 40 minutes, 40 minutes. Apa? 80 minutes. Ya, to make up class. Okay? Okay. Connectivism, let's put it down. We get another theories, right? Okay. I want you to focusing on another literary works. Here, I want you to understand about the concept of eco-criticism. Eco-criticism. Today's theme was eco-criticism. Eco-criticism was combined from two theories, ecology and criticism from literary works. Ecology means science, literary works, criticism was belongs to literary works, but the ecology was uh, the science, the science. You remember, yeah, you remember. And I also remember that in my senior high school, biology subject, yeah, my teachers tell me that the highest levels of predators was human, yeah, and human eat lamb, for example, or uh, another rice, maybe, yeah. The lamb eat rice. Rice compose the nutrition from the worm or from the earth, yeah. And microbiology there get the process and give the food for the rice and and so on, yeah. So the highest chain there was human being, right? Do you agree with that? Did you agree? No critics, Objection, no. no objection, no critics, No. no. But here we criticize those terms, those idea we criticize because of what? Here, yeah. Just wait. I'll give you another theories, another materials, and I think in fifth semester, yeah. Oh, wow. Okay, here are the materials.
We produce new ethic. Remember our mission, our goals. This class should be producing another ethics or new ethics. Yeah. Here are the chain. Yeah. Yeah. We know that human being was the highest. Second one was women here. Just the same with whales. And they eat pork. Yeah, cow maybe. Yeah, another. And It's pork. not dog. Yeah, you eat dog. No, I'm No, not. but another human eat it. Yes, the Chinese dog. Chinese people, yeah, eat duck. It's okay. But the reality was human was the top of the chain. Yeah. If it's general, as human, yes. Yes. Here are the chain. Yeah. Here are the chain. Wait a minute. I forgot to share the screen. Yeah. We eat everything. You eat everything. You are the top of the chain. Yeah. You are big predators. Yeah. How about Rex? Rex means the king of predators. We eat all. We eat With all. all. Yeah, with it all. Literally. Yeah. Ceker iblis. You eat it. Cengor di kanan. We eat everything. You eat everything. But now we move to another ethic. Yeah, theory is the same with ethic. What we call biocentrism. We are human being. Are belongs to nature ya. Belongs to University of Nature ya. Jadi kita itu sama dengan makhluk yang lain. Kita toh juga nanti mati dimakan bakteri juga. Maksudnya dimakan mikroorganism in your home ya, your graves ya. Jadi sama saja kita itu just the same with another human being, with plants ya, with apa? Cockroach ya, apa? Kecoa sama saja. Toh kita nanti mati juga mikroorganisme itu yang memakan kita. Terus itu kita harus membenahi pola kita itu. Ya kita pakai bahasa Indonesia saja. Nanti pembukaan tadi biar didengarkan biar bagus. Nah, tapi setuju nggak kamu dengan konsep ini? Ya, biosynthesis. Don't be, jangan ya. Jadi the concept of critics ya, in literary works di sastra itu kan ada literary appreciation. Kita mengapresiasi sebuah karya sastra. The vice versa itu critics. Kita tuh mengkritik apapun karena there are no exact apa patterns ya. Tidak pasti tidak ada. Selalu ada kalau nggak hitam ya putih begitu loh. Jadi kita itu nggak harus kritis. Nah, jadi biocentrism jangan-jangan juga salah ya. Kamu harus produce new another theory atau new ethic gitu. Jangan percaya sama saya gitu. Itu namanya kritik gitu. Misalkan Pak Prabowo ngomong gitu, kamu harus kritik gitu. Kalau nggak ada kritik, masa putih aja gitu, masa siang terus kan bahaya. Kamu pun kalau baik terus dalam dirimu, kamu merasa baik terus, oh bahaya itu kamu. Iya kan? Atau kamu merasa jelek terus kebalikannya ya, atau hitam terus itu ya bahaya. Harus balance gitu. New ethics itu sangat mungkin Pak, sangat mungkin karena kita itu eranya itu sekarang itu terus berkembang. Ilmu itu mengikuti kita, mengikuti perkembangan manusia. Yang dulu dianggap teori itu kalau positivistik ya, kalau positivistik kan anggap dulu itu sebelum positivistik ya, anggap kalau Tuhan marah, Zeus itu marah, akhirnya melempar petirnya. Ya, ternyata kita ke positivistik enggak, petir itu terbuat dari perbenturan antara hawa panas dan hawa dingin. Ya. Akhirnya jadi gesekannya jadi petir. Ya kan ya. Nanti berkembang lagi, ternyata petir itu tidak normal, tidak murni dari gesekan awan panas dan awan dingin, adanya menggerakkan. Itu namanya apa? Post positivistik, post truth. Gitu. Sekarang ada lagi buat terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ternyata universe itu yang gerakkan itu ada satu entitas yang tidak terdefinisikan.
Dan tidak mungkin tiba-tiba ada, misalkan begitu. Sekarang kan begitu, masa tiba-tiba ada, gedung ini ada dari mana? Ada yang buat, Pak. Nah, semuanya ada permulaan katanya. Terus begitu terus. Tapi kita kan tidak tahu Tuhan itu di mana, mana kita nggak bisa lihat, begitu kan? Terus begitu kita produce new ethic. Itulah yang kita namakan criticism. Kita harus kritis dengan sesuatu yang di sekeliling kita, bahkan yang normal sekalipun kita harus mengkritisi. Itu untuk menjaga kewarasan kita sendiri. Orang itu kok baik ya? Motifnya apa? Begitu. Selalu harus begitu. Apalagi perempuan. Tidak boleh kita, oh baik ya, kita, oh no. Apalagi laki-laki ngajak kamu ke gunung. Terus, nginep ya, kelusupen kau. Dan, ini kayaknya sudah saya kasih tahu ke kamu dulu, saya produce ulang aja. Pernah kan saya ajarin etik ini, kritik ini sudah pernah kan, ego kritik. Kayaknya sudah deh, Belum ya. sudah kan, Hanum? Ada Belum? yang ingat belum. Sudah ini. Sudah. Apa? Oke, sekarang kamu kalau nggak setuju, kira-kira, kalau setuju ya, saya nggak setuju ya. Saya nggak setuju. Saya stand in biocentrism, saya lawannya. Ya, saya mengkritik ini, biocentrism. Kamu yang pro dengan biocentrism, saya yang kontra, misalkan begitu. Kira-kira alasanmu kenapa? Alasanmu apa kok kamu itu lingkungan ini penting, hewan ini penting? Alasannya apa? Kira-kira menurutmu mereka itu equal dengan kita itu ah, saya kan sudah bilang ada saksi ahli, saksi mata, saksi kunci ya, juru kunci ini dia itu yang menjadi saksi kunci. Hmm. Ada lagi apa? Apa tadi itu? Apa kemarin itu, Rek? Saya kok lupa. Ini loh tentang ini, yang ini. Nah, ini loh kemarin. Saksi ahli kemarin itu kan. Hmm. Ya, itu ya. Kamu wanita juga ya. Kamu equal nggak dengan laki-laki? Kalau lihat biocentrism, equal kan? Equal. But not in the same way. Ya, no. Equal enggak? Mau di bawahnya laki-laki? Mau enggak? We are equal gitu ya? Dulu. Ya, sabar. Same rights, different roles. Dulu saya di sastra itu men who graduated today and stop talking about feminism. Ya, the day after they are uneducated. Dia jadi otomatis langsung tidak jadi orang pendidik lagi, guys. Misalkan saya hari ini lulus ya, besoknya setelah lulus saya nggak ngomong tentang feminism, saya stempel dia sebagai orang yang tidak berpendidikan, otomatis. Meskipun dia sudah wisuda, sarjana gitu. Itu sampai begitu dulu tuh. Jadi kita itu harus tetap kritis gitu. Nah, tapi kamu setuju ya, wanita itu setara dengan laki-laki? Setuju, setuju, setuju kan? Ya seimbang lah, laki-laki ini bagiannya ini, laki perempuan bagiannya ini, setuju gitu. Nggak mau di bawahnya laki-laki. Ini tidak perlu. Bisa tidak hilang. Iya, dulu itu namanya feminisme. Jadi pergerakan untuk melawan gerakan patriarkis. Namanya patriarkis berarti dia itu laki-laki ya. Sampai sekarang wanita di Arab Saudi itu tidak punya SIM. Kamu boleh kan pakai SIM? Boleh. Di Arab Saudi tidak boleh. Amerika itu tahun 90 baru boleh nyoblos. Sebelum tahun 90 tidak boleh. 70, 80, era 70, 80 tidak boleh. Mencoblos presiden tidak boleh. Apa kekhawatirannya laki-laki gitu ya? Di, di dunia pendidikan itu kan berarti kan proses new etik ya. Sekarang laki-laki bahkan dianggap equal ya dengan perempuan. Dulu ada gerakan maskulinisme dulu. Berarti kan laki-laki banget. Berarti laki-laki disimbolkan dulu ya di majalah itu orang yang laki-laki itu membawa kapak
di bahunya begitu, mau nebang pohon, belakangnya ada pohon. Dulu, majalah kuno dulu. Itu laki, atau bawa senapan lah, mau berburu gitu ya. Apa yang kamu anggap maskulin itu apa? Kira-kira. Laki-laki ini maskulin ini gimana? Aku kepingin rohanum dulu. Ini diskusi. Nah ini, kamu jangan anggap ini tuh nggak ada base teorinya. Ini diskusi banget ini. Kita mencoba menganalisis ini perilaku manusia. Kita standpoint observer. Kita mengobservasi. Ya, jangan terlalu ini. Jadikan sensitif. Agama juga kita jadikan kacamata. Kita tuju ke agama itu. Kita lihat agama ini bagaimana sih? Wanita ini bagaimana? Di kacamata agama, wanita itu di bawah laki-laki apa perempuan? Kan? Setara ya, setara, sama ya. Tapi kenapa warisannya banyak laki-laki? Laki-laki itu setengah, kalau perempuan setengahnya bagiannya laki-laki tadi. Hmm, orang Laki-laki kok boleh istri empat, perempuan kok nggak boleh istri suami empat? Heeh. Eh, itu dulu, tapi Mbak Hanum ya. Sekarang pandangannya orang sekarang itu berubah. Dulu laki-laki kalau maskulin itu merokok pakai cerutu besar. Zaman dahulu, cerutu besar ya, yang besar cerutu. Tapi wanita juga mau pergerakan itu. Saya juga mau dianggap keren, setara dengan laki-laki. Akhirnya dia juga merokok. Majalah-majalah dahulu lihat, mereka laki-laki perempuan merokok. Rokok apa tahu nggak? Rokok yang sekarang dipakai laki-laki kayak LA, L, lau LE ya. Kamu tahu rokok ah? Yang tahu-tahu. putih-putih itu loh, putih, Ya, rokok yang kecil-kecil itu loh. Itu sekarang, dulu itu perempuan pertama kali merokok itu rokok seperti itu, rokok yang putih-putih. Itu agak feminis daripada cerutu yang besar ya. Kalau rokok gitu-gitu kan, yang nggak kretek, yang kretek itu laki-laki. Pak Ikil merokok, rokoknya Pak Ikil kretek. Ya, kalau kamu jangan merokok karena nanti ada, kalau saya hamil saya nggak pasti nggak ngerokok. Karena nanti itu ada residu yang nanti kena ibu. Ibu itu loh nanti kan hamil, takutnya jabang bayinya nanti kamu kena residunya rokok itu. Ya, jangan merokok ya. Saya yang nerangkan ini nih dalam hal menerangkan. Mereka juga mau emansipasi setara dengan wanita, laki-laki. Hanya dia merokok juga kan. Tapi sekarang berkembang juga, perkembangan zaman, ternyata yang dianggap feminim itu dilakukan oleh laki-laki. Mereka juga mengkonsumsi rokoknya wanita, realitanya. Iya kan? Kayak LE, terus apa? Sampurna itu yang ada filternya itu, yang putih-putih, wild, apa, mild, ya, mild, mild gitu, ya, gitu-gitu. Iya kan? Padahal itu punyanya wanita itu. Kenapa kok dia mendowngrade dirinya menjadi seorang feminis? Iya kan? Contoh dulu, motor, wes kita ngomong motor. Motor dulu itu eh, moge laki-laki itu nggak ada yang motor metik, sekarang metik semua feminis kan, metik itu memang dibuat untuk wanita kan, nggak oh mungkin ya, laki-laki, dia nggak wanita ngomong. wanita itu sulit soalnya berat, pakai moge itu berat, iya sulit. Bisa kamu pakai moge anu, Bisa, saya ada pada laki-laki pakai kopling ya, Hah? Nggak bisa, motor bebek aku nggak bisa. berarti Mobil, mobil. akhirnya diciptakanlah sebuah metik beat kayak apa gitu ya, kayak Vario. Scoopy Vario itu untuk memang untuk anu. Tapi sekarang saya lihat seliwer-seliwer laki-laki pakai itu semua, jadi etik baru kan tercipta. Heeh. Nah, saya mau gitu, kamu itu. Apa yang dianggap normal sekitar kita itu. Nah, itulah yang kamu jadi observer itu enak gitu. Kamu mengawasi gerak-gerik manusia dari G by D. Itu bagaimana ini sih, Pak? Secara natural cowok itu mau yang simpel-simpel aja gitu. Iya, sekarang. Iya, jadi Kebalikannya, wanita itu mau yang nggak simple, yang ribet dan sakit. Karena cantik itu ya, sakit itu sakit. Ya, yang kita bisa ambil contoh itu, Pak. Tambah tinggi. iya sakit ya. Gimana cowok? Ya, awalnya cowok. Buat ini kan naik Oke. kuda kan. Iya, untuk cowboy itu loh, cowboy. Buat nyangkul di pelana. Biar mancep, Naik. mancep iya. Ya, nggak tahu ya.
Mungkin karena itu tadi ingin setara itu pakai itu, ikut naik kuda. Tapi begitu sekarang naik kuda, udah naik kuda lagi nggak pakai itu, cara itu pakai itu. Pakai kan? Untuk Laki-laki nggak pakai wis. nggak pakai. Hmm. Cuma pakai Fashion. fashion. Iya. Sekarang begitu ya. Cara natural mungkin memang cewek itu bukan Iya. Satu sisi seperti itu. Apakah itu eh, sebuah ini emansipasi, bentuk emansipasi? pada awalnya mungkin ya. Iya. Tapi disalahgunakan. Hanya dia mendowngrade wanita itu sendiri gitu kan? Iya kan? Yang soft sekali. Laki-laki juga sama. Mereka juga mendowngrade kelelakiannya dengan mencoba menjadi seorang wanita kan banyak juga. Apa apa alasannya mereka menjadi seorang wanita itu? Maksudnya sekarang LGBT itu kenapa? Ya kita kita bahas itu juga LGBT. Jadi, Iya kan itu laki-laki yang mau jadi wanita. Itu kan berarti kan dia saking pedulinya dengan wanita atau ya apa gitu. oh mungkin dia menganggap wanita itu hebat. Tapi nggak masalah ya kalau wanita jadi laki-laki tomboy gitu nggak masalah ya. Tidak adil hidup ini ya. Kalau laki-laki tomboy dia Tapi boy. sorry 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 ya fanboy. Kalau wanita jadi laki-laki mirip laki-laki penampilannya misalkan dia rambutnya cepak misalkan ya terus ya maskulin lah gitu. Tapi wanita tomboy namanya. Tidak masalah kan? Kenapa wanita laki-laki kok jadi an, apa ragil dicibir masyarakat ya? Nah itu yang kita bahas hari ini. Etika kesetaraan itu yang kita bahas. Nah, iya, enggak mudah ini. Tenang aja ada gurunya. Insya Allah kamu nggak tersesat. Enggak tersesat tapi benar. Kita cari alasan-alasan baru itu. Hmm. Ya LGBT ini, demokrasi mengenali pengalaman dasar manusia. Ya kita itu harus mengenali pola dasar manusia. Manusia pola dasarnya ketika lihat hal sesuatu yang baru, yang unik gitu ya, mereka itu agak ini lebay. Wih, hari itu loh, penceng, lambine misalnya. Ya. Maksudnya, bunyi nang buri. Ya, ada yang makanya Pabrik kuih. loh, Biasanya udah sekolah. stop. Di sini nggak rasis banget ya. Di luar rasis banget. Loh, itu loh kulitnya hitam. Sudah dicibir, dianggap tidak equal dengan mereka. Di India ada India Selatan, India Utara. India Utara itu maju, Selatan itu kayak yang kamu lihat di Vrindavan itu. Ada dua kasta, kasta yang sana, semuanya kasta sini. Itu gitu, dianggap yang paling hebat, tapi kita lihat realitanya sama. Indonesia juga sama, Amerika juga sama, rasis banget. Yang agak oke itu Indonesia, karena apa? Suku bangsanya banyak ya, tapi tetap aman, tetap tetap aman meskipun ya gesekan-gesekan dikit-dikit ya wajar. Iya, iya dikit-dikit. Kalau dari luar itu, wah ngeri, ngeri. Bunuh-bunuhan, rasis banget. Etnik cleansing barang kan, Pasmi. Suku asli Amerika Ya, apa? Indian, bukan India ya, Indian. Iya, nanti hanya tinggal populasinya paling tinggal 2% paling dari keseluruhan Amerika ini. Iya kan? Dan mereka menganggap mereka itu bebas, liberty, apa freedom itu nomor satu di Amerika. Enggak, Indonesia nomor satu. Saya bisa jamin itu. Karena apa? Saya merasakan gitu loh. Di sana itu enggak bisa apa-apa kamu. Pagarmu lebih tinggi dari teman-teman kamu, lapor polisi, kena tangkap, kena pajak, kena denda. Rumputmu agak tinggi, kamu nggak ngurus rumputnya, disita rumahmu. Berarti dia ini nggak bisa ngurus rumah ini. Cat itu harus disetara semua. Nggak ada hijau miskin itu nggak ada. Capek kamu ya. Pajak kamu dari penghasilan ya 40%. Penghasilan kamu berapa?
potong 40%. Bahkan bisa naik karena kena denda-denda tadi. Hmm. Kamu ada pajak kamu, anu atau anu Emma? Pajak apa kamu? Saya nggak ada sekarang. Pajak Loh, bumi bangunan. dari di luar pajak bayi kan lahir dia punya akta sebagai penduduk Amerika, pajak langsung. Untuk Iya, ayahnya itu yang ini kesehatannya. Waduh, capek wes. Hmm. jadi Amerika rusak banget deh, Pak. Ya, Iya, pajak tinggi tapi layanan kesehatan nggak gratis loh. gratis, tapi kita kan bayar pajak tadi untuk anaknya. Nggak, Hmm. masih mahal. Ya mahal, pajaknya mahal. Apakah itu yang namanya egaliter? Apa? Kesetaraan? Definisinya kesetaraan? Enggak. Kamu mau setara dengan pohon? Ah, Nah, tadi katanya kamu mau biosentris. Tadi katanya kamu sudah ini biosentris ini, Rek. Wah, 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 wah. Kamu kan berarti kan setara dengan pohon, setara dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. nggak untuk terbang juga, Pak. Alasannya kenapa kalau nggak mau nebang? Kan kamu lebih tinggi dari dia. Pohon itu, hijau itu, belakangmu. Nah, maksudnya pohon di depan saya jangan. Nah, iya. Misalkan kamu dipilih, mau nebang pohon apa membunuh anak kecil, milih yang mana? Ya tebang pohon. Nah, berarti kan nggak egaliter itu, nggak apa balance, nggak geosentris. Kita bahas itu. Oke, sekarang kita put it down ya, kita singkirkan itu. Tadi itu wacana awal tadi itu sudah kemerengseng ya di otak kamu ya, sudah. Kita taruh itu otak kamu, taruh. Tek. Sekarang alasan kamu kenapa kok peduli lingkungan ada enggak? Alasannya apa? Seberapa penting lingkungan atau tumbuhan hewan ini punya hak untuk hidup? Pentingnya itu dari mana? Jadi alasan saya itu juga juga. Apa? Dia butuh makan sama butuh napas udah dibalik. Alasannya itu. Kalau kamu nggak ada pohon, nggak bisa napas. Kalau nggak bisa makan, nggak bisa bunuh hewan, kamu nggak bisa makan. Iya kan? Mm-mm. Kamu tahu nggak? Memang kita tuh makannya tuh sebenarnya tuh dari iya tumbuhan ya, dari tumbuhan iya iya. Awalnya tumbuhan, akhirnya kan ayam makan tumbuhan itu gitu ya. Padi dimakan, akhirnya telur gitu ya. Telur jadi ayam, ayamnya dimakan kita gitu kan ya. Iya. Berarti itu kan untuk kamu sendiri kelangsungan hidup kamu. Heeh. Kalau Hanum, kamu tahu Halian C Pranu Manduro? Nah, kamu biarkan itu kamu gali, kamu biarkan. Kamu jadi rejo atau jadi rejo? Itu kan ada banyak pecahan batu. Taruh situ kaliannya. Dibuat semen bangun rumah kamu semennya. Semen kamu kan dari situ kan, pecahan batu itu kan. Kayaknya aksinya kamu nggak ada aja, deh. Peduli lingkungan pernah buang sampah ke sungai pernah? Pernah. Pernah bersepeda? Pernah makan ini minuman 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 ini minuman aqua? Aqua pernah kan? Ini tahu ini 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 kan aqua ini ya. Pernah minum ini? Pernah? Sering ya? Ya pernah kan? Kamu tahu itu produksinya berapa tahun? Memproduksi spring water, misalnya ada spring water, gitu ya. Kalau kamu ke orang luar negeri, apalagi di Arab gitu ya, atau di Australia gitu ya, spring water itu mahal, mahal sekali, lebih mahal daripada bensin, petrolite kamu yang oplosan itu, Ya, lebih mahal air daripada minyak. Karena apa? Menghasilkan satu ini 40 tahun, karena dia spring water dia. Bukan air hujan taruh di PDAM kamu minum langsung enggak kan? Enggak kan?
Dia tuh muncul dari celah-celah batu pegunungan di Prigen. Iya kan, sponsornya kan ini kan airnya Aqua itu kan dari celah-celah batu itu mineral. Dia mengandung banyak mineral. Mineral itu berarti bukan air. Mineral itu hal yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Bukan batu loh ya, mineral itu ya. 40 tahun ini Rek, satu gelas ini. Gak capek ya. Kamu minum tiap hari, kamu nggak menghargainya sama sekali. Iya kan? 40 tahun padahal. Nggak pernah tahu kan? Tapi kalau bentuknya itu orange, berbeda itu bukan spring water. Kalau bentuknya agak biru, biru kayak atau hijau, yang hijau betulnya hijau, itu bukan spring water. Itu etika dalam air mineral. Berarti dia itu hasil olahan dari saya habis ini mau buat yang warnanya merah, air godokan kan, habis digodok. Baru cocok disaring. Kan enggak ada ya yang jalan air mineral yang dari hasil dimasak itu. Bisnis kan ya, Shopee dong. Kamu tinggal beli gitu terus beli yang tutup yang warnanya merah terus kamu label gitu ya, tempel stiker, tek, 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 misal, tidak. Dijual ke Shopee harganya mahal-mahal kan wes karena itu kamu hasil masak gitu, ya. Dimasak pakai kompor. Lalu di Shopee. Nggak punya dana Pak, saya subsidi kamu. Kok subsidi? Saya investasi ke kamu. Bisa kan? Bisnis sih sekarang itu Shopee lah. Iya kan? Kamu berarti nggak pernah makan ini, nggak pernah makan hewan, Loh, vegetarian bukan? makan. Fast food makan. Tuh, kan makanya kan. Biasanya orang yang menjaga lingkungan itu nggak mau bunuh makan hewan itu alasannya itu ini karena dia itu ini apa bernyawa kayak kita sama kita nggak boleh makan babi kan vegan kan begitu biasanya vegetarian itu kamu vegan nah anu no kamu omnivora ya mau makan segala aja kamu tahu nggak efek sampingnya kamu karnivora makan daging terus selama seminggu misalkan ya kamu makan daging terus efeknya tahu nggak apa Loh, kamu kan didoktrin kalau makan nanti kolesterol gitu kan. Kok nggak tahu sih? Ternyata Oh, enggak dibohongi kamu. Kamu makan daging terus tiap hari itu malah sehat kau. saya makan hewan-hewan tiap hari, Pak. Makan hewan-hewan kamu. Sayur itu juga penting kan, Om. Habis harus seimbang. Kayak anak kecil kamu. Protein kan ada dari nabati, ada dari hewani. Nabati juga penting. Tidak goyang. Kan enggak tertentu kadang-kadang Pak Lepeng. Apa sih? Orang tapi lebih condong ke daging. Ini orang. Ah, kamu belum tahu masaknya Pak Ibil. Saya kan dulu ke Bali itu kan masak. Lupa tak? Tagihan kamu. Prima, mana Yang ketagihan masaknya Pak Ibil itu Pak Saifuddin Zuri, Pak Irfan, dosen-dosen itu. Pak Irfan mesti. Pasti makannya paling banyak. Pak Irfan, halo. Enggak, bercanda. Ada sosok wanita yang sangat ini membela hak-hak asasi lingkungan. Dia sampai melawan ininya ya, namanya Vandana Shiva, ini orangnya. Hah? Apa yang direvolusi apa ini? Aduh, sorry. Ini nggak kelihatan kamu ya. Dia revolusinya itu di India. Itu kamu tahu Gangga, Sungai Gangga yang dianggap Tuhannya itu. Itu paling kotor, paling keruh sedunia, paling polluted water itu river ya. Itu di
ini di Nil itu, Sungai Nil itu yang dianggap Tuhan itu. Karena apa? Orang dibakar, dilempar di situ. Bakarnya itu nggak dengan ini pakai kayu, pakai manual. Akhirnya kan berhari-hari. Kalau sampai hancur tulang itu kan harus berhari-hari. Kalau di rumah sakit sini kan di keras itu kan masukkan kayak oven di itu sampai hancur tulangnya. Itu pun masih ada sisa-sisanya, masih ada. Bayangkan yang manual gini. Jadi kamu di Sungai Nil itu ya ada tulang belulang yang berserakan di mana-mana. Orang mandi situ terus masuk situ. Kamu mau tahu videonya masuk situ belum gitu. Hmm. Hah! Dia nggak suka itu Vanessa Silva. Dia juga melawan komoditas. Dia melawan komodifikasi, tahu komodifikasi? Komodifikasi semuanya itu dihitung dengan uang, dikomodifikasikan. Misalkan kamu hirup nafas di terawas gitu ya, segera tak masukkan ini nah, kita kemas, kita jual online. Tapi komodifikasi itu bedanya, itu gak culture, dia itu masif kayak industrial. Jadi sebuah industri itu komodifikasi. Komoditi, namanya komoditi kan banyak ya. Kalau culture kan satu-satu gitu. Otomatis revolusinya dia memakan anaknya sendiri. Dia memakan warganya sendiri. Revolusi itu loh, autokritik ke India sendiri. Dia kan orang dia. Dia dia kan otomatis kan akhirnya revolusi itu banyak yang dikorbankan. Misalkan orang ini kan mengkritik India, iya kan? Mengkritik India itu gini-gini. Mengkritik dunia bahkan, tapi India sendiri yang kena. Yang paling kotor, yang paling kumuh itu kan di situ kan. India ya yang paling kumuh. Selain India mana? Yang kotor gitu. Iya ya, Afrika mungkin ya. Afrika ya, iya, Afrika juga. Kumuh lah gitu. Belum anu, dibuang ke situ. Oh, alah ya Allah ini. Jadi ketika kamu syarat utama menjadi seorang feminis yang peduli lingkungan, sama ya feminis dengan lingkungan ini sama. Maksudnya dia itu di ini dieksploitasi. Wanita itu dieksploitasi. Sama kayak lingkungan dieksploitasi ya, ditebang, diambil ini. Wanita juga dieksploitasi kan? Iya. Apa enggak? Menurutmu wanita itu dieksploitasi apa tidak di Indonesia ini? Apaan diapakan wanita ini? Kamu harus tahu ini, nah, Hanu, dengarkan baik dulu. Sama Emma juga dengarkan. Kamu harus tahu, kamu nanti punya anak, anakmu nanti perempuan, tetanggamu, saudaramu, ibumu. Kan kamu kan perempuan kan? Saya laki-laki ini, saya laki-laki. Saya peduli. Motif saya apa? Ada saya nanti terakhir-terakhir. Kamu harus jadi motif yang paling utama, karena kamu sendiri adalah subject of eksploitasi. Yang, ya kan? Dieksploitasi seperti apa wanita di Indonesia? Kenapa wanita dieksploitasi? Karena lemah kan? Buruh kebanyakan mayoritas wanita. Terus mereka ketika di sosial media penonton penonton ya yang lebih suka wanita yang terbuka ya daripada tidak terbuka gitu kan. Iya, itu kan tereksploitasi dan dia suka dieksploitasi kadang-kadang. Iya, sebagian. Apalagi eksploitasi. Ada pekerjaan tertentu yang kalau cantik di pekerjaan kalau nanti udah agak tua kajian Di PHK. Oh iya, cantik. Karena dia cantik gitu ya. Yang cantik nggak itu cantik ya kasihan ya. Yang kalau nggak cantik kasihan ya dia menyingkir lah, ya dieliminasi. eliminasi. Kasihan ya. Wanita juga nggak bisa full 100% di karir mereka karena bisa nanti itu hamil itu ya menikah. Ya apa tuh?
Sedih enggak kamu? Pak, nyari kerja aja. Kamu ada rencana menikah nggak, Pak? Ya. Nanti rencana hamil enggak gitu. Nah, belum belum masuk aja Begitu. udah diserang seperti itu. Iya saya bekerja nanti juga menikah gitu. Sampai saya ini bukan. Kalau ada mesti eliminasi. Kebanyakan yang masih bohong mereka sekarang. Mereka iya harus bisa mengontrol kamu, Hanum. Dia kan donasi pertama kamu. Dia yang biaya. Nah, ini dia ngontrol-ngontrol kamu. Kamu sendiri yang minta, bukan kamu sampean ya. Maunya nanti sendiri yang mau dieksploitasi itu yang mau. Jadi mereka kemarin kan donatur kemarin berarti kan itu mengiyakan konsep itu. Kadang-kadang susah kita itu. Makanya saya tuh sejak kecil anak saya itu tak ajarin baca. Biar tahu logik itu terbangun dari kecil. Jadi ada interconnectedness of logic. Kalau saya itu ada koneksi. Misalkan saya makan nanti saya kenyang gitu ya. Itu kan hal sederhana ya. Kalau saya kenyang nanti saya bisa bekerja. Kalau saya bekerja nanti saya bisa produktif, bisa cari ini. Kamu urus. Itu namanya interconnected logic gitu. Enggak bisa kalau anak sekarang enggak, pokoknya menghamili pikir carry. Iya enggak tahu efek sampingnya. Pokoknya saya membunuh biar dapat motornya atau HP-nya nanti belakangan efeknya. Enggak sampai mikir panjang begitu enggak? Enggak. Jadi kamu seorang feminis wajib punya interconnectedness of logic. Iya. Di samping kamu juga pelaku ya. Iya. Dan kamu juga harus logik. Orang Arab dulu membunuh anak perempuannya karena dia kan malu kalau punya anak perempuan. Bunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Habis lahir masih ada darah-darahnya itu dikubur. Masih ada ari-arinya itu dikubur juga sekalian. Hidup-hidup. Tapi ada satu orang yang menyelamatkan hak-hak wanita itu. Ya kan dia sampai pagi pagi buta dia bajunya putih bersih, malam hari dia bersimbah darah. Tiap hari begitu. Awal-awal orang itu menyelamatkan hak asasi wanita di Arab. Karena orang itu berpikir kalau tidak ada wanita di muka bumi ini, efeknya begini-begini banyak sekali. Wanita ini harus dimuliakan. Orang yang memperkenalkan etika itu ya pertama yang mengagung-agungkan wanita itu ya orang itu. Sejak dahulu wanita dianggap tereksploitasi. Sejak dahulu, sejak zaman dahulu sekali. Karena apalagi zaman peperangan ya zaman dahulu itu dianggap wanita itu properti. Jadi jarahan. Misalkan saya berperang, saya kalah nih, istri saya diambil orang, jadi slave, jadi ya budak. Itu kan benda kan, iya kan, properti kan. Kamu bersyukur ya, Nu, sama Eka di Indonesia ya. Bayangkan kamu masih di apa terlahir di negara yang masih bahula dulu. Ah, Itu pembunuhan di mana-mana. baru assalamualaikum udah wassalamualaikum udah. Iya. Baru gitu udah goodbye. Jadi orang seorang seorang wanita feminis itu harus menjadi harus pintar logikanya. Tidak harus dia tuh ikuti tren ya. Dia kalau ikuti tren aja nggak bisa. Jadi vegan terus kemudian apa lagi? Sok-sokan peduli lingkungan naik gunung preket tek. Kalau harus punya otak gitu. Saya nggak bisa jadi vegan, Pak. Iya maksudnya Ya, kalau ada tren sekarang yang lingkungan apa lingkungan? Tren apa sekarang? ya. Vegan kan sama naik-naik gunung gara-gara semuanya orang Pak FOMO, fear of missing out, naik gunung Oh, semua. Bahkan musim hujan loh dia naik gunung. Dia nggak tahu kalau naik gunung itu buat olahraga kan juga bisa, nggak harus viral. Iya, enggak, soalnya nggak buat. iya, itu. Saya nggak jadi vegan soalnya nggak buat. Terlalu banyak kerjaan. Jadi kita kalau melihat kenapa saya Pak Gil kok menguliti semuanya begitu? Seorang feminis itu harus logik ya. Itu salah pertama. Yang kedua, kamu itu harus tiba di akar permasalahan.
Tidak bisa kamu menyelesaikan masalah itu hanya sekedar permukaannya saja, tidak bisa. Akarnya masih kuat. Kalau mau motong rumput liar ya akarnya diambil. Kalau dipotong atasnya aja, akarnya masih bisa dia tumbuh lagi. Iya kan? Masalah apa? Contoh, masalah apa? Di Indonesia masalah apa? Kan banyak masalah kamu. Di Indonesia lihat-lihat berita kan banyak masalah. Masalah apa? Berarti, berarti, Iya, Eka ya, Emalog. Ema, kok Eka kalau kita hidup di dunia ini kan berpikir. Kalau nggak pikir kita kan bukan hidup. Bisa hidup, bisa tapi kayak orang yang tidak hidup. Kayak zombie, kayak karyawan-karyawan itu kan zombie dia. Jam 7 pulang sore. Berangkat jam 7 pulang sore gitu. Apakah dia hidup? Hidup. Tapi dia tidak punya keinginan untuk tidak ini, tidak mau apa mimpi-mimpinya dulu kecilnya dia itu hilang semua. Iya enggak? Punya mimpi apa kamu? Cita apa? Ada sosok influencer, saya kamu pas tahu seorang dokter, dia ngomongkan nggak ada mimpi itu, harapan itu nggak ada, yang ada itu goals. Tolol. Justru itu yang bikin kita hidup. Harapan itu yang bikin itu kita hidup. Hopes itu paling utama. Ya. Mimpi-mimpi itu paling oke. Yang nggak boleh itu apa? Dalam agama saya namanya itu tulul amal. Tulul amal, berandai-andai terlalu jauh. Misalkan saya ini ya punya 1 M, saya buat apa ya? Kayak gitu. Oh saya tak healing ke ini Tibet ya. Gitu itu namanya tulul amal. Iya, udah beda, Kak. Emang. Iya. mau ketemu, berarti kamu baca. Iya, kamu mau ketemu Masa in the bear, siapa? Hmm. Tapi itu kan, bahkan itu pun tidak apa menurutnya saya. Karena apa? Mimpi itu cikal bakal orang berimajinasi itu ya. Jadinya nanti kenyataan. Contoh, orang kepingin terbang. Awalnya kan hanya sebuah mimpi yang tidak mungkin. Awalnya itu loh, mana ada orang terbang? Kan tidak ada. Sekarang banyak kan yang terbang. Bahkan tidak satu orang, ribuan orang, satu pesawat ya, Airbus itu, yang pesawat besar itu, kan bisa landai. Tinggal landas. Besi ya terbang. Kan terbuat dari besi kan itu, pesawat itu. Kok bisa terbang? Gak berat kan? Itu dari siapa? Dari mimpi. Di samping kamu punya logik, kamu punya hati yang baik. Iya, punya imajinasi yang keren. Kamu kalau dari sekarang nggak punya imajinasi, takutlah kau. Berarti kamu itu hidupmu itu nanti sudah saya bisa bayangkan, nanti kamu jadi seperti ini, jadi seperti ini. Sudah wis kayak monoton begitu. Saya suka Pak monoton. Ya ada yang orang suka monoton. Soalnya dia terlanjur dicekoki dari kecil hal-hal yang pendidikan yang seperti itu. Akhirnya sekarang dia nggak bisa bermimpi lagi. Boro-boro, anu, mikir yang baik-baik yang sulit. Apa yang saya kasih ya itu saya makan. Jadi apa yang di depan saya kamu itu kamu makan. Ini dalam artian bukan literal ya. Ya kamu HP gitu ya. Kamu scroll-scroll yang kamu HP itu pernah kamu masa bosan lihat HP scroll TikTok? Pernah, pernah ya bosan ya. Bosan kan? Tapi kan kamu harusnya itu bosannya itu sama kayak kamu itu baca buku. Baca buku kan juga membosankan ya. Apa bedanya dengan scroll TikTok? Nah, ini kan berbahaya ini. Ada perbandingan yang signifikan pola kamu dalam berpikir. Orang pinter itu nggak penting ya, zaman sekarang ya. Pokoknya bisa cantik, megol-megol di depan layar, jadilah dia punya affiliate TikTok. Iya kan? Gitu. Di endorse orang mana sih? Misalkan orang nggak bisa mikir semua jadi apa Indonesia? Bodoh semua misalnya.
Gelap, Selamat sore Mas. gelap ya katanya anak-anak sekarang ya, ini bisa gelap itu ya. Sekarang nanya apa? Tidak tahu apa-apa. Ditanya apa? Menteri yang keren itu saya ini, Menteri Pertanian, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri ini, Menteri-menteri yang jalur politik itu no way. Gitu. Kemarin kan begitu ya. Apa kabar aja dulu. Katanya Pak Menteri, Menteri dan wakil-wakilnya, wamen-wamennya, wakil menterinya. Minggat-minggat tuh sak kereten aku ngono. Enak ya. Jadi orang pintar itu nggak jadi jaminan jadi menteri ya. Ya jaminan juga sih. Jadi pintar juga. Apa syaratnya jadi orang sekarang sukses itu? Nggak harus pintar kan? Orang dalam. Iya. Terus fungsinya orang pintar ini apa sih Pak? Kamu harus berpikir. Apa ini? Kita itu pentingnya itu menjaga lingkungan. Kita itu berpikir. Ah, sih kalau ini. Dulu kayaknya Pak Yang sudah pernah bercerita. Saya pergi ke Gunung Everest. Pasti tidak percaya. Ke Tibet. Ada sebuah desa namanya Langtang. Dulu tuh pernah kena glasternya Everest dan satu satu desa itu mati semua. Ketimbun longsor. Karena Everest kan tinggi ya. Banyak kan tinggi itu kan es semua. Kalau runtuh kan, waduh, mati semua. Akhirnya apa? Pemerintah memberi listrik untuk menggali. Karena nggak ada listrik, dia pakai solar system, pakai matahari. Masa wow pakai bawa listrik itu nggak bisa. Jadi pakai solar. Digalilah itu banyak yang meninggal. Akhirnya orang tetap di sana dengan listrik yang terbarukan itu pakai solar system itu. Orang punya komoditas baru. Dia akhirnya punya listrik di sana. Dia bisa bawa HP, bisa orang-orang pengunjung mengunjungi Everest bisa selfie-selfie karena di sana itu banyak listrik. Dulu nggak bisa. Bawa laptop, komputer, jadi komodifikasi. Tadi saya bilang komodifikasi. Pokoknya uang itu sumber masalah. Kalau terlalu banyak, kalau pas-pas saja itu enak itu. Kalau terlalu banyak dari komoditas, wah bahaya itu. Semua yang berlebihan tidak baik. Hmm. Kecuali kok jadi kayaknya cintanya siapa gitu ke dia, terlalu berlebihan. Depresi. Iya, Ya kan? kamu jadi ini kayak ini sapi potong hidungnya Tidak ada kayak hidung. no Ya, way, no way. berlebihan. Iya, nggak boleh ya. Terutama uang, nggak boleh sekali. Oh, tapi nggak apa-apa, udah bisa beli gini. Saya mau Pak kelebihan uang. Mau kali. Ketika kamu dapat uang 10 M, Emma, kelebihannya 100 M lah, wes 100 M, terlalu berlebih ya, 100 M. Misalkan 100 M. Oh, Kira-kira kamu prediksi apa yang terjadi setelahnya? Besoknya kamu kira-kira apa yang terjadi besoknya? Jangan kan besoknya, malamnya wes malamnya, nanti malam wes. Sekarang kamu dikasih 100 M, dulu 1 triliun ya, 100 M ya. Betul Kak? Nah, malah enggak baik Emma, kamu nggak bisa tidur. Dikenakan uang ini satu tas ini ya. Dua tas ya, satu M ya, dua tas. jangan yang kayak Pak punya 200 juta aja udah mikir takut dirampok orang, takut dibunuh. Ya kan? 200 doang. Oh iya lah, saya punya banyak kok. Ya, Cing. Tolong lah. Kalau di tempat saya 200 bingung nyembunyinya. Saya kan punya ginjal, hati, mata. Kalau itu sah pasarnya Pak di sini. Kalau sah pasarnya juga nggak selamat gitu Pak. Ginjal lu berapa harganya? Mahal loh, mahal itu. Kan kanan kiri satu kan nggak masalah ya, satu dihilangkan ya. Boleh lah. Boleh lah kita spill. Kalau saya paling yang bisa jadi
Matanya kan dua, satu aja kan nggak apa-apa kan. Jangan. Mata ini sudah pintar ini. Pakai kacamata. Orang cuma satu ini. Eh, Estetik ya. adiknya Pak itu pakai kacamata, sekarang enggak pakai sama sekali. Tidak. Kayak Pak Jokowi dulu biasanya kan pakai kacamata, sekarang enggak tuh Pak Jokowi. Tidak sih. Dilasik, Nggak berani. enggak ternyata enggak segitunya. Nggak Cuman berani. hitung detik tek gitu Pak. Bikin mata saya. Enggak. Awalnya, awalnya, Ya, buku-buku gitu nggak. awalnya, sekarang enggak. Oh, biasa. Biasa. Awalnya, itu saya tahu sendiri kok, oh, saya yang nganterin. Enggak, sekarang enggak pakai kacamata. Kita sudah bertahun-tahun. Nah, kalau kayak saya ini kan tiap hari kalau nggak baca buku ya kan dengan top gitu kan. Nah, kalau kayak gitu bisa balik. Iya, dia juga kerjanya jadi guru kan. Oh, Oh, laptop. Dia laptop. kurikulum, maka kurikulum. Jelas dia akan ngatur jadwal-jadwal gitu. Ada hibah-hibah sekolah. Nggak balik ini. Enggak, malah plusnya. Kalau belum ada. Enggak. Bercanda. Oh, gitu ya. Iya, Nah, saya ya. 35 atau 40-an gitu, tergantung. enak deh. Hmm. Yang jual kan nyepil sedikit apa gitu. Donor-donor apa gitu loh, Rek? Apa sih apa yang berharga bagimu? Hah? Nggak ada. Tapi nggak berani Pak, ini semuanya dapat nih gitu Pak. Iya. Nggak ikut-ikut ya. Paru-paru ini bisa nggak paru-paru ini? Kan dua ya ini ya. Oh, coba bisa ya. Bisa. Jantungmu itu Cuma satu. satu ya tadi satu. Kalau saya mati ya apa? Lu kan ada sekarang ini robotik jantung nih. Eh, Tapi seminggu lagi mati. loh. Nah, di baterai Di satu malam ya ada orang mati, Pak. ces lagi gitu terus besoknya anu lagi. Ya ada orang mati kalau gitu, Pak. Iya, Dunia penuh, Pak. 1 minggu sudah 1 bulan terus anu meninggal. Sebulanan lah. Orang menderita menghitung hari. Kamu enak banget, bisa tahu anak terikat. Enak mana kamu freedom apa enggak free? Kalau Hanum ini kayaknya suka yang terikat, monoton, terus apa stabil gitu ya. Nggak usah neko-neko gitu ya. Tapi betul juga, itu realistis, nggak apa-apa. Soalnya kamu sendiri juga terikat. Jantungmu tadi itu kan kamu nggak menggerakkan dia, kan. Bisa deg-deg sendiri. Lihat si dia Mbak Hanum, deg-deg, pernah deg-deg. Oh, kalau kamu mau meninggal pas nyetir sepeda, ada kucing lewat, deg-deg ya, deg-deg ya. Betul hidup ya kamu. Syukurlah. Kalau meninggal itu nggak enak, hampir meninggal itu nggak enak. Iya. Kamu meninggal ya? Pernah, Tapi pernah meninggal? hampir Pernah, tidak. pernah hampir meninggal? Ya, Oh, kecelakaan. Deg-deg ya? ya. Pas gulung-gulung itu kayak "Ah, masa gini doang gitu gue gitu Pak. Tapi sadar ya? Jangan itu geriting Pak, geriting ke kaki jalan. Kamu Ya, tadi pakai sepeda ke sini Hanum? Sama juga. Hmm. Enggak diantarin cowoknya, Hanum. Oh, Mbak Emma punya, Mbak Hanum. Saya tuh nggak pernah tahu beritanya orang-orang karena saya tuh kan seminggu sekali di sini. Dan itu kan menemui kamu, nggak ngobrol sama dosen-dosen. Siapa pacarnya Hanum? Ma? katanya anu, Loh, Emma sama Hanum punya pacar. enggak. Lalu Kamu waktu itu sempat kamu kamu harus punya motif ya. Tadi kan motif. Kira-kira cowok itu pacaran itu buat apa? Menikah kan? no, not tulis. Not Aku always. tiba-tiba ya. Oh ya yang red flag kemarin itu ya. Dia Apa? Satu. satu punya hubungan yang memang untuk serius. Yang Ya, kedua, satunya yang nggak serius main-main. Untuk mengeksploitasi gitu ya. Ya main-main. For oh, fun.
Loh, emangnya perempuan enggak begitu? Memang Iya, serius? ada. Oh ya, berarti sama kan? Sama. Makanya kan nggak serius. Ya udah. Iya, Nggak usah kamu serius gitu. Tapi saya malah saya sudah saya family man ya. Saya punya istri, perlindungan. Oke. saya punya anak. Ya, Saya enggak pernah chat kamu aneh-aneh kan? buat apa bukan? Takutnya saya itu digosipkan begitu, takutnya enggak ya? Kan saya nggak tahu, nggak pernah. Apaan? Kan cuma 24 jam hilang. Apa seminggu hilang? Iya, waktu itu kalau Ayo. Kita lagi gini. Dosen kita ini loh, apa? iya kak. Caranya ngubahnya gimana? Pak itu nggak tahu, Pak itu. Kita dibatalkan dari biasa ya juga tidak tidak biasa. Ya apa caranya? Pak Ikil itu HP-nya, you know family man, HP-nya itu HP saya itu HP-nya anak saya, dipakai anak saya, kadang itu dibuka. Loh, anak saya yang udah saya nggak tahu, bukannya saya yang nge-timer, buat apa nge-timer juga. Iya, enggak ada saya nggak tamer-tamer, anak saya yang udah. Kalau bisa kamu saya betulkan ini HP saya, boleh betulkan, boleh, bisa ya. Nanti tolong ya. Aku tak ngerti apa-apa, Rek. Apa gitu time ini? Apa gitu? Soalnya dulu pernah Pak Ikul difitnah begitu. Ternyata yang mau fitnah Pak Ikul itu dia sendiri yang melakukan. Ya. Ternyata begitu. Wah, hebat ya. Tapi saya enggak capek-capek mengklarifikasi, saya enggak begitu, enggak, tak biarkan aja. Orang sendiri yang dalam hati saya. Rasional. Rasain kan? Ya, sulit untuk menyembunyikan hal-hal yang ini ya, apa yang seperti itu ya, pasti nanti itu ketahuan. Itu makanya logika itu penting. Orang yang cerdas itu dia tuh berpikir panjang. Oh nanti saya itu meninggal ya. Jadi, kan begitu loh. Oh nanti saya itu kehormatan saya itu nanti masuk ke orang Jawa Pos ya. Seorang dosen mencabuli mahasiswinya di pegunungan misalnya. Kan masuk koran. Efek sampingnya kan banyak itu. Tapi kadang-kadang itu orang nggak bisa berpikir logik seperti itu. Karena apa? Saya nggak mau judge ya. Saya takutnya saya sendiri begitu nanti. Nggak bisa judge. Tapi dia kurang baca, kurang pengalaman, kurang explore, kurang kurang jauh lah ngopinya. Kurang ngopi lah. Nonsen. Masa nggak mungkin Mbak Emma. Contoh begini. Dia sampai hamil punya anak. Hah? Itu apakah dia nggak sengaja? Oh, bukan berarti kan jadi sembrono. Iya sembrono kan akhirnya kan dia Tidak. menghamili. Oh, udah bilang tadi. Mbak Hanum sudah punya anak? Saya Pagi ini menyenangkan sekali ya. Iya, iya. Menggelikan gimana gitu. Lah apa kan? anak dari mana? Kamu tahu Hanum ada sisi yang menjerit di belahan jiwamu yang lain, yang ingin Hanum seperti ini. Tapi kamu nggak sadar tentang itu. Suatu saat kamu pasti tahu itu, oh begini toh. Soalnya karena apa? Never ending journey kita itu ya. Sampai kita meninggal itu saya masih juga mencari sebenarnya ini seperti apa sih gitu. Sok-sokan aja kita itu gini-gini, tapi enggak lah, kita itu masih mencari-cari. Justru itu serunya ya, kita itu proses itu seru. Kamu mencari cintamu ya, Emma sama Hanung ya. Ya, tapi kayaknya saya udah capek sih. Mbak Emma itu umur berapa? Dari mana? Udah 5. Hanung, usiamu nanti 60 tahun, kira-kira meninggal. Yang paling malam. Enggak, yang panjang itu villain. Kayak Sengkuni. Kayak ini kayak Amin Rais gitu. Amin Rais ya.
Itu yang panjang usianya. Oh, Yang kemarin tuh loh, yang awalnya tuh mendukung untuk menggugat ijazahnya Jokowi, tapi klarifikasi di medsos dia pro Jokowi. Gitu. oh, itu. Berarti Hmm. Kak, umurnya udah bisa bercabut karena batuk-batuk. Nah, makanya umur panjang kayak gitu aja modelnya. Orang Iya. baik kadang-kadang umurnya pendek-pendek tuh. Ya 60-an lah kira-kira. Dan Iya, ya, ya Allah. Umur saya belum 40 kok. Masih muda lah saya lah. tapi ini baik ya, Pak ya. Optimis lah kita. Habis ini Pak Irfan ya? Habis ini Pak Irfan ya? Salam. Salam dari Pak Iki. 40 mau mati Pak gitu. Hah? Umurnya kan 40 kan? Dia 40 kan? Saya 38 atau 39, dia 40. Berarti kan usianya kurang 20 tahun lagi kalau 60. Normalnya ratanya di Indonesia itu 60, Re. Ayo statistik, ngomong kan 60 kan. Ya, Minnya kan 60. ini Pak. Ya, Ini ngomong apa sih? Ayo, apa sih? nggak tahu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Tolong, tolong liatin, makasih. Wah, Ad- saya gimana ya? gara-gara ada sungai yang kotor itu ada sungai yang dia itu punya hak seperti manusia. New Zealand River. Ini tanggal berapa ini? 2017 Maret 18 itu pertama kali sungai yang dikukuhkan sebagai seseorang. Jadi sama kalau kamu nyakiti sungai itu sama kayak menyakiti manusia, sama Hah? haknya. Gimana? Di New Zealand under legislation namanya itu Wan River, Wanganui River, Wanganui, New Zealand. Oh, anu. Wanganui. Oh ya, mesti gitu kalau kalian itu. Cepet ya gitu kayak gitu ya. Habis be. Kalau di Indonesia diberai ya River ya. Diberai. Siapa beda apa? Estetis ya. Sampai aku. Kali itu dibuka dengan beginian. Kamu masih berak di sungai darat. Jalan, jalan. Malu rare sungai kalau Jadi gitu ya. oh, itu namanya pi, pi spot kan bentuknya pi. Ah, Duduk kan begini kan. Pi spot. gitu. Eh, Duduk mesti saya nggak berbentuk. Ya lubang gitu aja. ah, ayo main besok-besok. Main wajib wajib ini wajib panggilan seperti itu. Saya orangnya soalnya aduh kita pipis jadi pasti mumpang gitu. Iya, pipisol. Kamu kayak kucing ya. Pipisi ya orang-orang. Hmm. Ada lagi nih, sapi. 19 Mei tahun berapa? Ini koran ini ya, koran ya. Tahun berapa ini ya? Waduh, mati Rek Rex. Pokoknya ada lah Rek. Kamu harus believe me ya pokoknya. Tuh katanya nggak boleh sekitar ini. Lah pokok ini temenan ini koran ini. Beneran ini fakta. Kalau ini fakta, fakta. Ya apa sih ini? Enggak, hal-hal yang kamu kritisi itu yang belum pasti kayak yang aneh-aneh yang nggak fact gitu ya. Ini fact memang legal person. Mengalah ini. Iya kan memang begitu kan. Sekarang kalau kamu seorang pohon dan ya seorang pohon kan tadi kan sudah legal tuh sapi dia jadi manusia haknya itu loh sama kayak manusia. Kamu seorang pohon kamu ditebang tuh saudaramu di terawas kan ditebang. Nah, andai kan kamu seorang pohon apa yang kamu lakukan pertama kali besoknya Kan bohong. Ya bisa habis. diam aja kan mantap. Akhirnya inilah timbul new ethic di dalam ecocritism namanya ethic of care.
Ini poinnya, ethic of care. Karena kita tidak peduli, sama dengan ethic of care-nya ketika anak-anak di Mojokerto ada dukun, dukun pijet ya, nggak tahu tak ada dukun. Umur 10 tahun dicabuli, tapi 5 tahun gitu loh, lupa Pak Iklim. Di koran hari ini, di Mojokerto, di ini, di Kemelagi. Saya Mojosari kok. Kemelagi kan daerahnya sana. Saya Trawas, saya. Tuh, Pak, saya Loh, kamu apa kamu? Jomblo sama makan manusia. Hei, kamu malah piknya lagi manusia kamu makan. Loh, tapi kan sudah mencabuli. Loh, ada itu. Tahu nggak tahu ya kamu? Itu Saya, Pak santrinya yang di saya, Jakarta. kalau Nak udah Dek, ya Pak, Nak Dewi, ya Pak, Walid, ya Pak, Nak Dewi ya Pak, gimana? banyak lah, banyak. Untung saya bukan anak pondok. Tuh, udah harus pondok ya. Banyak, banyak. Kamu ke Eropa, pastor-pastor itu nyewanya LC. Kalau di sini, Ya, itu. karena pastornya nggak nikah. Ya, ya itu golongan orang yang tidak bisa naik naik angkat. Lah, karena nafsu itu kalau di awal terus ya, apa ego kita alter ego istilahnya kalau di akademik, kita makannya terus itu nggak puas-puas itu ya. Akhirnya dia itu nggak puas dengan anak orang besar LC itu, akhirnya anak kecil. Anak kecil nggak puas, hal-hal yang aneh-aneh dia lakukan. Sadomasochism lah, apalah gitu. Pakai lilin lah, pakai pakai ini, pakai apa sih? Pak Saifuddin ngomong itu, pakai tasbih lah. Pak Saifuddin Zuhri itu, pakai tasbih. Gak sebayang lagi. Enggak, dia cerita, bukan dia pakai lo ya. Kamu jangan salah paham lo ya. Cerita aja. Kan ada dosen, ini direkam nggak apa ya? Jangan saya takut. Ada dosen 1A gitu ya, habis menikah di kado sama teman-teman. Ya itulah pokoknya yang ada tasbihnya. Saya nggak habis pikir. Ya Allah, aneh sekali. Enggak, bercanda ini. Ini hanya bercerita ya. Kamu sudah besar Hanum ya, sudah 17 plus ya. Ini saya kasih wacana, kamu biar nggak kaget. Oh, ternyata kayak gini nih. Kamu jangan ajari macam-macam, anu Eka, anu Emma. Ya. Saya kasih fakta juga kamu, jangan diterang-terang ke Pak Ikil aja, no. Enggak semuanya yang saya acarakan ini nanti ada ini. Kalau sama ya, etik seperti ini, kayak tadi itu ya, tak puas-puas ya. Sama. Kalau orang terlalu feminis, namanya itu apa namanya? Terlalu feminis itu apa? Toxic feminism. Toxic masculinity ya. Sebentar. Ism. Salah. Kita tuh harus punya feminist standpoint of theory. Jadi kita itu harus menghasilkan. Kalau nggak begitu ini, Rek. Apa jenenge, Rek? Terlalu feminis itu apa jenenge? Ya, Ya terlalu itu toksik istilah itu. Apa sih lalu? Ya Allah, lupa saya. ekstrim. Terlalu ekstrim lah dia tuh. Seolah-olah laki-laki itu harus bawahnya laki-laki, perempuan misalkan. Kalau nggak sampai menyakiti laki-laki saya nggak puas. Gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Saking right-nya dia, saking benar diri yang masa benar. Yang lain itu jelek semua. Karena saya yang paham agama. Atau saya yang paling berdosa misalkan. Dia mengatasnamakan dosanya. Yang lain itu sok suci semua. Misalkan begitu. Itu ya nonsen. Makanya ada namanya standpoint yang kita itu harus berdiri di situ. Kalau keterusan nanti itu ethic of care itu digunakan untuk semua. Awalnya kan anak kecil dibela karena dia itu kan belum bisa berakal ya. Dia nggak bisa ngomong seperti ini secara lantai, nggak bisa namanya anak kecil dicabuli. Akhirnya apa? Ada Kak Seto membela anak kecil atas dasar ethic of care di court di pengadilan itu loh. Ada orang-orang perlindungan anak atau perlindungan Komnas HAM anak yang membela dia. Sama kayak pohon, dia tebang, ada orang-orang yang pro dengan pohon ini, yang peduli lingkungan ini membawa ethic of care ini untuk menjadikan sebuah right, ya, ethic of right, ethic of care.
Tuh loh, itu cikal bakal eco-criticism. Mm-mm. Tapi ini disalahgunakan sama orang LGBT. Ya, saya membela LGBT, saya ethic of care karena dia juga manusia tuh. Gitu-gitu juga manusia. Meskipun berkelaminnya ganda, itu juga manusia. Kita harus melindungi hak asasinya mereka untuk mau jadi sebuah either or itu. Nah, gitu. Ini terlalu over. Ya, makanya kita harus punya standpoint kita berdiri di mana ini letaknya right ini gitu. Kalau nggak gitu konyol kan. Kalau kita terlalu peduli lingkungan, oh saya bom itu Amerika. Jadi ekstremis saya. Iya kan? Karena penghasil polusi terbanyak di Amerika. Mengancam perang dunia tiga itu Amerika. Daripada dia ada PD3, saya hanguskan dulu tuh. Nah, begitu. Kalau nggak ada standpoint. Ngerti ya? Tahu ekstremis? Orang yang Allah Akbar, dor itu loh. Ya nggak harus Allah Akbar, dor. Radikal itu kan berarti kan dia itu tidak ada standpoint teori. Tidak ada stand. Misalkan begini. Loh, negara itu kok ini ya membiarkan koruptor berkeliaran dibebaskan ya? Kok dibiarkan ya? Wah, saya nggak terima saya. Ini negara ini togut ini. Ngerti Pak Iqlil ngomong kayak gini? Ngerti togut ya? Tahu togut. Togut itu hukum yang berada di persimpangan agama, hukum agama. Dia bertolak belakang, begitu. Dia punya hukum sendiri. Itu namanya togut. Wes tak bunuh itu, halal darahnya. Bom Bali. Karena banyak banyak diskotik loh, bom gitu. Karena terlalu ekstrim. Dia juga kurang baca. Nggak semuanya sebenarnya anu sama Emma. Kebalik ya. Balik. Saya suka kebalik-balik, punya diseleksi ya saya. Sama kayak Bu Ami. Nggak semuanya itu malam sama siang sebenarnya. Ada enggak namanya senja. Ada namanya ufuk fajar ya. Ada. Ada yang orang itu bainahuma di antaranya itu ada. Ada tes psikologi ini malaikat apa angel? Pernah nggak kamu dek ini di TikTok atau di Instagram itu? Nah, kamu ngikuti kalau jahat itu angel, kalau jahat itu dia itu iblis, kalau kamu angel. Tapi ada orang orang yang dua-duanya gitu. Kenapa saya bilang begini? Karena saya seorang sastra, orang seniman itu ya, kan condong kalau kamu begini, coba begini. Coba, ayo. Nih, jempolnya di atas apa? Yang kiri di atas apa di kanan? Yang atas. Yang kanan yang atas. Berarti kamu itu memang matematika, kamu salah jurusan nu. Kamu tuh orang, kamu sastra, biasanya itu yang kiri di atas, karena otak kirinya yang dominan. Kamu balik begini. Misalkan yang kanan atas, coba rasanya gimana? Kamu yang kiri di atas nu. Kanan. Kanan, kamu yang kanan di atas. Salah jurusan kau. Bisa suka seni-seni gitu. Seni-seni suka. Indah-indah gitu suka. Coba sih tes kedua begini. Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri. Yang kiri kalau ini. Kebalikannya gitu tak? Tadi kamu juga. Kamu konsisten kanan-kanan. Oh, berarti kamu termasuk golongan kayak Pak Iqlil. Jadi Pak Iqlil kan begini, kiri nih. Nah, ini kiri. Ini yang kiri ya di atasnya. Kalau Pak Iqlil begini kanan kan? Oh. Hmm. Iya. Kalau ini saya kanan, kalau ini sini. Ada yang kanan-kanan terus begini terus, ada yang ini konsisten. Oh. Gitu. Tapi saya tuh bisa jadi malaikat. Hah? Hah? Bisa either dua-duanya. Iya. Otak kanan otak kiri jadi seimbang. Soalnya saya merasakan karena orang matematika, kamu tahu orang matematika, dia tuh orang yang sastra sangat sastra karena apa? Matematika itu kan pola, ya kan? Dia itu melihat pola ya, ya kan? Nggak hanya hitung-hitungan, pola itu kan urusannya seni, ya kan? Seniman, kalau kamu melukis gitu, melukis itu kan butuh detail itu kan dari seorang matematis, ya kan? Jadi otak kiri otak kanan itu sebenarnya tuh saling bekerjasama. Kamu kan dikotomiskan ya, kalau di Indonesia kan kalau otak kiri tuh begini orangnya, enggak. Kita tuh
dua-duanya bekerja. Emangnya otak kamu separuh aja. Nah, Oh. Kamu harus bisa tapi kelemahannya kamu Emma kayak Pak Iqbal mungkin ya. Kadang-kadang kamu itu ini mungkin ya ini kelemahannya Pak Iqbal terlalu overconfidence dengan kelebihan-kelebihan saya. iya. Semuanya soalnya saya bisa gitu. Mana yang nggak bisa? Ngeri, sombong akhirnya. Iya, betul. Karena sombong, ujiannya lebih berat. Rasakan, malaikat-malaikat. Rasakan ini. Sangat benar. Hmm. Apa Iya. itu? Malaikatnya, masa seneng. Aku paling Bahkan bisa jadi bahaya ya. Manusia itu musuh utamanya itu dosa pertama itu sombong. Lah, iblis diusir dari surga karena Karena sombong. sombong. Iya kan? Mm. Kanan, Kanan, anaknya Qabil Habil yang membunuh itu, motifnya membunuh itu apa motif? Dia karena iri kan? Iri karena apa iri? Ada karena dia tuh merasa lebih baik daripada saudaranya. Kenapa kok saya kok gak dihargai? Gitu. Awalnya Ini sombong. dapat istri Awalnya besar. itu sombong. Kenapa kok saya istri saya jelek? Saya kan ganteng kan? Iya. Merasa sombong itu bahaya. Padahal ya sama aja. Semuanya manusia itu Hanum ini ada sisi yang kamu anggap indah loh, Mbak Emma. Kamu nggak tahu. Jangan-jangan Mbak, dia itu menyembunyikan mutiaranya yang orang lain nggak tahu. Sama juga, kamu anggapnya Emma itu Hanum, anggap Emma itu kan ini ya, apa? Anggap apa kamu, Emma? Sangat confidence. Anu lah, ini wah liar lah gitu ya misalkan ya. Ada satu sisi yang dia sangat feminim di hatinya kan bisa tahu kamu, Hanum. Sangat indah. Iya kan? Nah, dari dia yang kepingin idam-idamkan sosok laki-laki yang bisa membina imam jadi imam saya, itu kan bisa jadi. Jadi semuanya itu begitu memang kadang-kadang begitu. Nah, Pak, kamu nanti jurusan ini, Rek. Saya sebenarnya dulu kepingin psikologi ya. Tapi yang terapan, jangan psikologi murni, sulit. Kayak pendidikan, kayak bahasa Inggris itu ya. Bahasa Inggris kan ada yang terapan, sastra Inggris terapan, kayak translator gitu ya. Psikologi juga. Kakak kelas kamu yang mau ada yang mau ke Manchester University, mau jadi psikologi terapan. Tak dukung. Sekarang dia di Juanda. Sekarang dia di Juanda kerjanya. Tabung nanti kalau sudah punya uang banyak, kamu berangkat sana lah. Oh ya, ini. Sudah lulus tahun ini. Yang saya pribadi. Loh, Bukan beasiswa. kamu kamu tahu nggak beasiswa di Indonesia itu lebih ribet daripada di luar. Tapi syaratnya di luar itu dia itu harus menghuni dia itu sana itu 36 bulan baru boleh jadi dapat beasiswa. Kamu biaya 1 bulan berapa di luar? Banyak loh. Enggak, kamu part time bisa lah. 1 bulan tak dulu, nanti bulan keduanya kan pasti dapat cuci-cuci piring atau bersih-bersih gitu. Tapi bisa di sana kok. Sekarang itu malah banyak peluangnya karena apa? Manufaktur sudah kembali lagi Cina nggak mau kan. Jadi orang di Amerika sana yang difungsikan TKW itu untuk manufaktur kayak jahit sepatu, tas itu orang-orang TKW. Nggak habis pikir Trump itu. Iya kan? Banyak pekerjaan di sana, mau sana. Tapi Kalau Eropa aja jangan Amerika. Eropa aja. Karena gampang banget. oh, gampang banget. Ini Gampang sama banget. Asia nggak Iya, bayar. ini beasiswa Indonesia itu lebih ribet. Saya kan beasiswa di Indonesia. Ribet, minta ampun. Karena saya kan family man, nggak mau meninggalkan istri saya yang tercinta ya. Itu ketawa. Oh, to bilang. Oh, to bilang. Tapi memang benar, benar, benar. Di luar itu mudah banget. Kamu tinggal tinggal di sana, tak 6 bulan dapat beasiswa tuh dan lebih besar. Kalau Kamu bilang, gajinya Freeport kan mahal banget tuh. Itu sama kayak cleaning service-nya orang Australia yang bagian ngepel itu sama harganya. Apa bayarannya? Apanya kamu enggak? Anu. ya. Kak, kabur aja dulu. Aku nyesek gue kemarin nggak berangkat. Heeh. Kamu ke sana. Kamu jadi tukang pencuci piring wis kaya kamu.
mau ini hotel langsung pemandian. Iya. Panggilan enggak. Hmm. Kan tahu ya Pak. Enggak ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kamu kan Enggak saya. family woman. Ya, jadi aku saya nggak berangkat waktu itu karena Orang ya, tua, keluarga. ya sih bapak bukan karena bapak saya sakit bapak saya belum sakit bapak dulu. Mau sakit. Bukan belum Kan sakit. jahat ya, jahat ya. Ya, jahat banget ya. Oh, hampir dilamar orang. Oh, berkeping-keping hatimu pada waktu itu. Ya, Kamu nyebar undangan terus hari hanya kamu sebelum hari hanya kamu anu lari. Oh, hampir dilamar. Sebelum dilamar kamu melarikan diri. ya, Kemana Hanu? melarikan diri gitu Pak. Baik, Pak nggak bawa bisa. Hmm. Aku dia nggak bawa bisa. Laki-laki itu memang begitu. Laki-laki, sorry, sorry. Wanita itu begitu ya, harus punya motif. Kenapa gini kok baik ya? Curiga kamu. Justru kamu malah bahkan yang jahat sekalipun tiba-tiba kok jahilin saya sih ini anak ini. Ada apa? Biasanya begini, terus kok gini gitu kan ada cinta itu. Benci jadi cinta. Oh, itu enak itu lover. Iya. Enak itu lover. Tapi jangan lama-lama. Emang 25 ya. Bapak, Nanti kalau nanti nanti kalau iya kamu dinikahkan, nggak bisa nikah sendiri, dinikahkan akhirnya. Loh iya kan, nggak bisa. bisa nikah sendiri. Saya menikahkan diri saya sendiri. Kan papimu yang nikahin. Oh, Jadi buru-buru soalnya terakhir kali hampir buru-buru ya kayak gitu. oh. Jadinya nggak tahu. Nanti kamu bisa nikah kalau kamu sudah surrender. Saya adalah wajah nggak jadi berpuisi kayak ini, Rendra nanti. Kamu suka puisi gak? Ayo nulis puisi, Rek. Kamu nih, Tuh, dia bagian baca tangan. kamu makan tok, nggak pernah berak, gitu. Kamu pendam aja di hati. Jangan. Pakai anonim aja. Kan dulu itu istilahnya itu pakai nama pena. Itu fungsinya untuk menyamarkan dirimu. Biar, Nggak ada nama pena. ya sekarang buat nama pena. Ami, vokal. Oh, apa? Oh, ya. Kalau kamu no, ada. Kamu no, punya nama pena, punya nama pena. Sekarang nggak ngetren sih nama pena. Zaman dahulu ngetrennya. Iya. Apa namamu? Hanung. Namamu Hanung itu sudah sastrawan itu. Nung. Hanung aja, Hanung. Lalu jadi cowok Pak. Iya, nggak apa-apa. Kamu tahu J.K. Rowling, Ya, cewek itu. ya, tinggal orang. Eh, Tinggal nggak apa kan? Makanya nggak apa. Hanung kayak cowok, nggak apa. Namanya kan Hanum. Joan Catherine. Oh ya saya Hmm. apa nama Nama saya Iklil kayak cewek. Iki kan fonem I itu kan cewek. Kalau OO itu laki-laki. Loh, wanita. Hmm, ada yang namanya Prabowo laki-laki, perempuan. Prabowo gitu perempuan. Nggak ada. kalau Mbak Prabowo disilahkan untuk